that you can fix that? I'm not gonna do that. Oke guys, balik lagi sama gue di sini dan hari ini kita bakal bedah tuntas film yang udah kalian tunggu-tunggu banget, yaitu Five Nights at Freddy's 2. Kita nggak usah banyak basa-basi busuk kayak intro YouTuber tahun 2010. Langsung aja kita gas bedah alur ceritanya dari A sampai Z. Let's go. You will always be mine. Cerita dibuka dengan vibes jadul tahun 1981 di pembukaan lokasi pertama Freddy Fazbear's Pizza. Di sini kita lihat ada bocil cewek namanya Charlotte yang lagi sendirian banget, kasian deh. Terus ada Vanessa versi mini yang nyamperin dia. Tapi mata Charlotte malah salvo ke arah lain. Dia ngeliat William Afton, si bapak psikopat itu, lagi pakai kostum Spring Bonnie dan ngegiring anak cowok ke ruang belakang. Charlotte yang panik langsung lari minta tolong ke orang-orang dewasa di situ. Hah, tapi sumpah ya, orang dewasa di sini pada budek semua atau gimana sih? Gak ada yang peduli sama dia. Akhirnya Charlotte nekat ngejar Afton sendirian. Dia berhasil nyelamatin tuh anak cowok, tapi apesnya malah Charlotte yang kena tangkep. Dan jelep, Charlotte ditusuk di punggung sampai tewas. Tubuhnya jatuh ke bawah panggung, tapi sebelum nyentuh tanah, dia ditangkap sama animatronik kurus bertopeng putih yang creepy abis, namanya The Marionette. Sumpah, ini opening dark banget anjay. Maju ke 20 tahun kemudian, kita lihat Vanessa lagi ditelepon sama Mike. Jujur Li, hubungan mereka ini canggung banget, kayak lagi PDKT tapi kebanyakan trauma. Si Abby, adenya Mike, malah ngecie-ciein kakaknya, padahal Mike ngeles mulu kalau mereka cuma temenan. Padahal mah kelihatan banget naksir. Nah, Abby ini masih kangen berat sama teman-teman robotnya, Freddy, Chica, Bonnie, sama Foxy. Tapi Mike ngelarang keras Abby buat balik ke restoran itu lagi. Protektif abis lah si abang. Okay, you can't go back there. They're broken. Hidden in a secret room that nobody's ever seen. You're crazy. Di sekolah, Abby ini dianggap freak sama temen-temennya karena obses sama animatronik. Mana gurunya, Mr. Burke, itu toksik banget lagi. Dia ngelarang Abby ikut lomba robotika cuma karena takut sekolahnya malu. Wah, minta disantet online nih guru. Look, what's our school motto? Otters ought to help each other. Right. Malamnya, Mike sama Vanessa dinner bareng. Hah, tapi bukannya romantis, mereka malah kelihatan banget lagi struggle sama PTSD masing-masing. Pas Mike balik rumah, plot twist, Abby hilang guys. Ternyata bocil kematian ini kabur ke reruntuhan restoran Freddy's, tempat Mike kerja dulu buat benerin temen-temennya. Tapi di sana dia malah nemu mainan face speaker aneh dan dibawa pulang. Is that what you want? Yeah. Yeah? Nah, abis itu kita pindah ke scene yang bikin geleng-geleng kepala. Ada 3 YouTuber paranormal, Lisa, Alex, sama Rob, yang sok berani ngebobo lokasi Freddy's original. Ingat ya guys, ini lokasi tahun 1981. Bukan tempat kerjanya Mike. Mereka dipandu sama cowok misterius yang sus banget. Dan bener aja, pas di dalam, petaka dimulai. Welcome to Freddy's. Si Alex dicabik-cabik sama animatronik yang gak kelihatan wujudnya. Terus si Rob mati tenggelam di wahana sungai buatan. Yang paling ngeri si Lisa. Dia diserang The Marionette dan mayatnya dipakai kayak boneka tali beneran. Gila, sick banget. Terus cowok misterius itu muncul dan nyapa Marionette dengan sebutan Charlotte. Fix, ini orang bukan orang sembarangan. Sementara itu, mental Vanessa makin anjlok. Dia sampai nodongin pistol ke orang di gym karena paranoid dikejar bapaknya. Di mimpinya pun dia terus diteror sama William Afton. Kasian banget Mbak Vanessa ini, hidupnya nggak tenang. Don't you know that I care about you? Balik ke Abby, mainan fast speaker yang dia temuin tiba-tiba ngomong dan ngasih tahu lokasi animatronik baru. Abby langsung goes sepedanya ke lokasi Freddy's original dan ketemu sama Toy Chica. Tapi beda sama yang dulu. Toy Chica ini tampilannya lebih glowing dan modern. Singkat cerita, Abby bikin robot boneka buat tugas sekolah dibantu sama temen-temen barunya itu. Tapi si guru rese, Mr. Burke, malah ngerusakin bonekanya biar Abby gagal ikut lomba. Jahat banget sumpah. Abby yang ngamuk akhirnya balik ke Freddy's buat bawa Toy Chica yang asli ke sekolah.
Tapi Toy Chica bilang dia butuh kode keamanan buat keluar, bareng sama Toy Freddy dan Toy Bonnie. Vanessa yang tahu Abby hilang langsung nyusul ke sana. Tapi dia malah ketangkap sama The Marionette. Marionette ngancem bakal ngabisin Abby kalau Vanessa nggak kasih kode keamanan buat lepasin perimeter lock. Demi nyelamatin Abby, Vanessa akhirnya nyerah dan masukin kodenya. Dan boom, para animatronik toy ini lepas ke kota. Kekacauan dimulai, guys. Toy Chica langsung nyamperin Mr. Bird di sekolah dan krak, kepalanya diremukan. Headshot. Mampus lupa. Sementara itu, Toy Freddy sama Toy Bonnie mulai neror warga kota di acara Fast Fest. Ternyata motif Charlotte alias Marionette ini simple tapi ngeri. Dia dendam sama semua orang dewasa karena dulu dia dicuekin pas mau dibunuh. Jadi sekarang dia nyuruh robot-robot toy ini buat bantai semua orang dewasa. Mike yang panik akhirnya ketemu sama Henry, bapaknya Charlotte. Henry ngasih Mike sebuah kotak musik tua yang katanya bisa nenangin arwah Charlotte. Mike langsung gercep ngeretas sistem di Freddy's original, bebasin Vanessa, dan ngelacak posisi para robot gila ini. Sadar kalau dia nggak bisa ngelawan sendirian, Mike ngelakuin hal yang epik parah. Dia pergi ke restoran Freddy's tempat dia kerja dulu dan manggil 4 animatronik klasik, Freddy, Chica, Bonnie, Foxy, buat bantuin Abby. Gila, ini udah kayak Avengers Assemble versi besi tua. Puncaknya terjadi di rumah Mike. The Marionette ngerasukin tubuh Abby dan nyerang Vanessa abis-abisan. Mike datang tepat waktu dan muter kotak musik dari Henry. Dan yap, itu berhasil bikin Marionette keluar dari tubuh Abby. Tapi tunggu dulu, si cowok misterius tadi muncul lagi dan akhirnya ngaku kalau dia adalah Michael Afton, kakak kandungnya Vanessa yang selama ini ngilang. Jir, drama keluarga Afton emang gak ada obat. Michael ini mau lanjutin kegilaan bapaknya pakai hantu Charlotte. Pertarungan pecah. Para toy animatronics yang canggih lawan animatronik klasik yang udah butut. Tapi guys, experience emang gak bohong. Robot-robot tua ini ngamuk dan nyabik-nyabik para robot toy demi ngelindungin Abby. Sumpah, scene ini satisfying banget. Di tengah keributan, temennya Mike, Jeremiah, berhasil mukul pingsan Michael Afton pas dia mau kabur. Setelah perang selesai, tubuh animatronik klasik rusak parah. Hantu anak-anak di dalamnya akhirnya bisa tenang dan menyeberang ke alam baka. Tapi, salah satu hantu anak cowok ngasih warning ke Mike. Dengan perginya kami, gak ada lagi yang ngahan arwah William Afton. Dia bakal balik, lebih kuat dari sebelumnya. Anjay, berinding gue dengernya. Endingnya bikin nyesek guys, Michael Afton berhasil kabur. Mike yang udah kecewa berat akhirnya ngusir Vanessa. Dia bilang gak bisa percaya lagi sama Vanessa karena udah nyembunyiin fakta soal kakaknya. Vanessa cuma bisa natap sedih pas Mike sama Abby pergi. Dan plot twist lagi, diam-diam The Marionette malah ngerasukin tubuh Vanessa. Waduh, eits, jangan cabut dulu. Di scene middle credit, ada 3 remaja iseng masuk ke ruang tersembunyi di Freddy's. Mereka nemuin bangkai kostum kelinci kuning alias Springtrap. Pas mereka tutupin pakai plastik, ting, matanya nyala warna hijau. He always comes back guys. William Afton bangkit lagi. Dan di ending credit ada pesan suara dari Henry ke Mike yang ngasih peringatan terakhir soal bahaya hantu Charlotte yang sekarang udah lepas. Gila sih, ini film bener-bener roller coaster emosi. Dari sedih, tegang, sampai kesel, semua ada. Menurut kalian gimana guys? Tim animatronik klasik atau tim toy? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan recap seru lainnya. Bye-bye!